Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Citra Amalia Kudus, NIM 105731119 dari kelas akuntansi 19E dengan dosen pembimbing Ibu Nurul Fuada, SST MSI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan contoh soal akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Langsung saja ke contoh soalnya. PT Rahayu mengakuisisi 60% saham biasa yang beredar pada PT Amalia pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 450 juta rupiah. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 55 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke tabel akunnya. Kas pada PT Rahayu sebesar 50 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 60 juta rupiah, piutang dagang pada PT Rahayu sebesar 70 juta rupiah, PT Amalia sebesar 65 juta rupiah, persediaan PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, PT Amalia sebesar 80 juta rupiah, tanah pada PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, PT Amalia sebesar 50 juta rupiah, bangunan dan peralatan pada PT Rahayu sebesar 700 juta rupiah, PT Amalia sebesar 600 juta rupiah, investasi pada saham PT Amalia sebesar 450 juta rupiah. Total debit pada PT Rahayu sebesar 1.670 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 855 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Rahayu sebesar 520 juta rupiah, PT Amalia sebesar 255 juta rupiah, utang dagang pada PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, PT Amalia sebesar 100 juta rupiah, utang obligasi pada PT Rahayu sebesar 300 juta rupiah, PT Amalia sebesar 100 juta rupiah, saham biasa pada PT Rahayu sebesar 400 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 300 juta rupiah, saldo laba pada PT Rahayu sebesar 250 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 100 juta rupiah, total pada PT Rahayu sebesar 1.670 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 855 juta rupiah. Kemudian lanjutan soalnya ialah pada tanggal 31 Desember 2019, nilai buku dan aset liabilitas mendekati nilai wajar, kecuali untuk persediaan yang punya nilai wajar sebesar 85 juta rupiah, tanah sebesar 55 juta rupiah, serta bangunan dan peralatan mempunyai nilai wajar sebesar 620 juta rupiah. Diminta yang pertama ialah buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Kemudian kita masuk ke total nilai wajar. Total nilai wajar sebesar 505 juta rupiah. Total nilai wajar tersebut diambil dari investasi saham pada PT Amalia sebesar 450 juta rupiah dijumlahkan dengan kepentingan non-pengendali yang diestimasikan sebesar 50 juta rupiah. Jadi hasilnya sebesar 505 juta rupiah. Kemudian saham biasa sebesar 300 juta rupiah, saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Diambil dari saham dan saldo laba dari PT anak yaitu PT Amalia. Kemudian dijumlahkan hasilnya menjadi kepemilikan 60%, kepemilikan 60% sebesar 400 juta rupiah. Adapun selisihnya, jumlah total nilai wajar sebesar 505 juta rupiah dikurangkan dengan kepemilikan 60% sebesar 400 juta rupiah. Jadi hasil selisihnya ialah sebesar 105 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke kenaikan nilai buku dan nilai wajar. Persediaan nilai buku sebesar 80 juta rupiah, nilai wajar sebesar 85 juta rupiah, kenaikan 5 juta. Tanah nilai buku sebesar 50 juta rupiah, nilai wajar sebesar 55 juta rupiah, kenaikan 5 juta. Bangunan dan peralatan nilai buku sebesar 600 juta rupiah, nilai wajar sebesar 620 juta rupiah, kenaikan 20 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke jurnal saat pembelian saham. Investasi pada saham PT Amalia sebesar 450 juta rupiah, pada kas sebesar 450 juta rupiah. Yang kedua, eliminasi investasi. Saham biasa sebesar
300 juta rupiah. Saldo laba sebesar 100 juta rupiah, selisih 105 juta rupiah. Pada investasi saham sebesar 450 juta rupiah, kepentingan non-pengendali sebesar 55 juta rupiah. Dan yang ketiga, eliminasi pengalokasi selisih. Persediaan sebesar 5 juta, tanah sebesar 5 juta, bangunan dan peralatan sebesar 20 juta rupiah, goodwill sebesar 75 juta rupiah, dan selisih sebesar 105 juta rupiah. Adapun goodwill, hasilnya diambil dari selisih sebesar 105 juta rupiah dikurangkan dengan jumlah persediaan sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 5 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Jadi total hasil goodwillnya sebesar 75 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke kertas kerja laporan keuangan konsolidasi pada PT Rahayu dan anak perusahaan pada periode 31 Desember 2019 dalam rupiah. Kita masuk ke tabelnya. Yang pertama ialah kas. Kas pada PT Rahayu sebesar 50 juta rupiah, dijumlahkan dengan PT Amalia sebesar 60 juta rupiah. Hasil eliminasi konsolidasi sebesar 110 juta rupiah. Piutang dagang pada PT Rahayu sebesar 70 juta rupiah, jumlahkan dengan PT Amalia sebesar 65 juta rupiah. Kemudian jumlahkan eliminasi debitnya sebesar, kemudian hasil eliminasi konsolidasinya sebesar 135 juta rupiah. Kemudian persediaan pada PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, dijumlahkan pada PT Amalia sebesar 80 juta rupiah. Kemudian jumlahkan dengan debitnya sebesar 5 juta rupiah, kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 285 juta rupiah. Kemudian tanah pada PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, jumlahkan pada PT Amalia sebesar 50 juta rupiah, kemudian jumlahkan pada debitnya sebesar 5 juta rupiah, kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 255 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Rahayu sebesar 700 juta rupiah, jumlahkan pada PT Amalia sebesar 600 juta rupiah, jumlahkan debitnya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 1.320 juta rupiah. Investasi pada saham PT Amalia sebesar 450 juta rupiah. Kemudian eliminasi kreditnya sebesar 450 juta rupiah. Selisih pada eliminasi debitnya sebesar 105 juta rupiah, kreditnya sebesar 105 juta rupiah. Goodwill pada eliminasi debitnya sebesar 75 juta rupiah, hasil eliminasi konsolidasi sebesar 75 juta rupiah. Total debit dari PT Rahayu sebesar 1.670 juta rupiah, pada PT Amalia sebesar 855 juta rupiah. Kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 2.180 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan pada PT Rahayu sebesar 520 juta rupiah, dijumlahkan pada PT Amalia sebesar 255 juta rupiah. Kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 775 juta rupiah. Utang dagang pada PT Rahayu sebesar 200 juta rupiah, dijumlahkan pada PT Amalia sebesar 1 juta rupiah. Kemudian hasil eliminasi konsolidasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian masuk ke utang obligasi pada PT Rahayu sebesar 300 juta rupiah, jumlahkan pada PT Amalia sebesar 1 juta rupiah. Adapun hasil eliminasi konsolidasi sebesar 400 juta rupiah. Kemudian saham biasa pada PT Rahayu sebesar 400 juta rupiah, dijumlahkan pada PT Amalia sebesar 300 juta rupiah, kemudian dikurangkan debit eliminasinya sebesar 300 juta rupiah. Hasil eliminasi konsolidasi sebesar 400 juta rupiah. Saldo laba pada PT Rahayu sebesar 250 juta rupiah, dijumlahkan pada PT Amalia sebesar 100 juta rupiah, kemudian dikurangkan pada eliminasi debitnya sebesar 100 juta rupiah, hasilnya ialah 250 juta rupiah. Kemudian kepentingan non pengendali pada eliminasi kreditnya sebesar 55 juta rupiah, hasil eliminasi konsolidasi sebesar 55 juta rupiah. Kemudian total dari kertas kerja laporan keuangan konsolidasi pada PT Rahayu
sebesar 1.670 juta rupiah balance. Kemudian pada PT Amalia sebesar 855 juta rupiah balance. Kemudian eliminasi debit dan kredit sebesar 610 juta rupiah balance. Kemudian eliminasi konsolidasi sebesar 2.180 juta rupiah balance. Demikianlah penjelasan dari presentasi saya mengenai contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.